Ya langsung masuk. Siapa kelasnya? Ini kelas itu. Kok terlambat? Sebelum memulai persembahan, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak ibu ini kenapa nggak semangat semuanya? Apa karena udah siang ya? Capek. Padahal ibu juga capek loh dari pagi, ibu ngajar juga. Ibu absen dulu ya. Mengenal ada yang nggak datang kan? Akian, Rehan Berenga, Aluda. Bagaimana? Aluda. Sabun. Dari pagi, Siapa yang dekat rumahnya sama Aluda? Artinya ada kasih tahu kamu. Dari kata ya. Kabar kumpul dari Aluda ya akhirnya. Kemana Aluda Akian? Karena Aluda sakit. Kalau dia beneran sakit kita doakan semoga sembuh. Kalau dia pura-pura ya kita doakan biar berubah menjadi lebih baik ya. Nina, Dargo, Mida, Jamaluddin, Wanda, Dewi, Iva, Putri. Di luar Bu. Kok di luar Bu? Kamu sekolah Bu. Nama dia di situ. Kenapa dia izin kok nggak disampaikan sama ibu? Kalau belum mendadak dulu. Oh ya udah. Ya semoga dimudahkan ya urusannya ya. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Itu kan materi kita kemarin kan? Nah, ada yang tahu nggak apa? Masih ingat nggak materi kemarin? Masa nggak ingat? Cyber aja. Coba ada yang bisa jelasin nggak apa itu keamanan data pada sistem informasi? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Nggak ada. Kasih dulu ya. Kasih 5 detik. Siap. Ayo siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Nggak ada yang bisa. Dari ayo dari karena kamu dari situ coba jelaskan. Mantra apa ayo? Dukun apa kamu? Nah, jadi keamanan data pada sistem informasi itu adalah usaha kita sebagai pengguna untuk melindungi data kita dari para peretas. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkakas peretasan. Sebelum itu, Ibu akan membuat umpama. Ibu umpamakan ya, sistem komputer itu ibarat rumah kalian semua. Kita kan punya rumah kan? Punya. Ya. Rumah orang tua yang tinggal di situ kan? Ya, pokoknya di situlah. Nah, jadi rumah kita itu kan pastinya dilengkapi sama pintu dan jendela kan? Ada yang tahu nggak fungsi pintu sama jendela itu apa? Masuk keluar. Ya, benar Jamal. Jadi, ayo Asmida yang mau dibicarakan. Nah, di sistem komputer
komputer ini juga kita punya banyak pintu masuk dan keluar untuk mengolah data dan informasi. Nah, jadi sekarang kan kita ini sudah rumah kan? Nah, bayangin aja kalau di rumah kita itu tiba-tiba ada pencuri. Pasti pencurinya itu bawa alat kan? Ada yang tahu nggak alat pencurinya dia bawa apa aja? Oke, ya benar. Pisau. Oh, baik you. Ya, itu semua benar. Nah, sama seperti peretas, dia itu juga punya alat untuk membobol sistem keamanan dari komputer kita. Nah, bedanya sama pencuri itu, kalau pencuri itu kan dia bawa alatnya itu secara fisik kan, kayak gini, itu kan fisik. Kalau peretas itu dia bawa alatnya itu cuma berdasarkan software ataupun perangkat lunak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkakas yang dimiliki oleh peretas. Nah, perkakasnya itu ada berbagai macam malware. Nah, contohnya itu seperti virus, Trojan horse, worm, phishing, rekayasa sosial, farming, spyware, ransomware, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan belajar dari virus sampai ransomware saja. Nah, ada yang tahu nggak virus itu apa? Penyakit. Itu kan di dunia nyata. Kalau di dunia maya di komputer ada yang tahu nggak virus itu apa? Apa coba dari buat lagi? Ibu nggak dengar. Ya benar. Jadi virus itu adalah sebuah program yang diciptakan oleh hacker untuk bisa meretas dari sistem komputer kita. Jadi virus ini adalah sebuah perangkat program yang dapat menempel di perangkat lunak lainnya. Nah, cara kerja virus ini yaitu menggandakan dirinya. Nah, hasil penggandaan dirinya itu kan ada kan? Kemudian itulah yang disisipkannya ke program komputer yang ingin disusupinya. Nah, setelah dia masuk ke program komputer kita, dia akan bisa aja itu mengubah file, menghapus file dan lain sebagainya. Nah, virus ini dapat menyebar ketika seseorang itu membuka ataupun menjalankan program yang telah terinfeksi oleh virus. Jadi, kita lihat sekarang anak-anak itu pasti sering kan download sesuatu di internet. Sering kali. Pernah nggak kalian lihat itu dia aman atau enggak? Tidak kan? Jadi mulai sekarang kita harus berhati-hati untuk mendownload segala sesuatu yang ada di internet. Bisa saja file ataupun program yang kita download itu dia terdapat virus. Nah, selanjutnya adalah Trojan horse. Ada yang pernah dengar nggak kata Trojan horse? Jadi Trojan horse itu adalah program yang dibuat oleh hacker untuk memata-matai komputer ataupun suatu sistem. Nah, Trojan horse ini dia adalah jenis malware yang bisa menyamar sebagai program yang sah dan dapat mengelabui penggunanya. Nah, setelah dia tidak jalankan, kita merasa dia itu program yang sah, kadang kita nggak tahu kalau itu Trojan. Nah, dia itu akan membuka pintu belakang atau backdoor yang memungkinkan hacker itu bisa melakukan tindakan ilegal pada sistem kita. Catat ya, nanti ada pertanyaan ini.
Kemana? Oh ya, jangan cat ya. Kembali lagi ya. Selanjutnya, nomor yang ketiga itu adalah form. Anak-anak ibu ada yang pernah dengar form nggak? Apa aja mas? Ya, jadi form ini sama seperti cacing, dia itu program komputer yang berbahaya, tapi dia itu menyebar itu dari komputer satu ke komputer lain melalui jaringan. Jadi hati-hatilah kalau kalian buka sesuatu ya. Nah, WOM ini dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan dari suatu sistem tertentu, di mana WOM ini bekerja dengan cara berusaha untuk mendapatkan akses ke sistem host. Kemudian setelah dia masuk, WOM ini akan memindai sistem terdekat untuk menemukan kelemahan serupa, sehingga dapat menyebar ke sistem itu. Nah, selanjutnya ada phishing. Ada yang pernah nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Phishing itu apa? Penipuan. Ya, phishing itu adalah penipuan yang terjadi di internet. Di mana phishing ini ibaratkan kita itu memancing di sungai untuk menangkap ikan. Jadi phishing ini biasanya targetnya itu dihubungi melalui surat, telepon ataupun pesan teks, di mana pelaku itu akan mengirimkan, dia akan menyamar sebagai lembaga yang sah untuk mengelabui target agar target itu memberikan informasi pribadinya. Ada yang pernah kena phishing nggak? Iya Beri, pernah kena Beri? Pernah kena phishing Beri? Penipuan. Phishing pernah. Coba ceritakan kalian gimana cara mengatasinya. Oh, berarti kamu belum ada ya? Yang harus dibawa skip. Gak ditanggapi. Nah, phishing ini sekarang lagi ramai ini, pura-pura jadi YouTuber inilah, pura-pura jadi inilah gitu. Tapi rupanya dia nyaman. Nah, selanjutnya adalah rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial ini kita ibaratkan seperti musang yang ingin menjebak burung agar masuk ke dalam jebakan. Di mana rekayasa sosial ini memanipulasi psikologis dari targetnya agar dia melakukan tindakan tertentu. Contohnya memberikan alamat rumah, mentransfer uang, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam ada farming. Farming ini adalah usaha untuk memikat pengguna di internet untuk masuk ke situs web palsu tanpa sepengetahuan pengguna. Biasanya dilakukan dengan memanipulasi DNS. Ada yang tahu DNS itu apa? Ya, dan server. Jadi pelaku itu akan memanipulasi domain dan servernya, sehingga kita nggak tahu kalau kita itu udah masuk ke dalam web palsu yang dibuat dia. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Berarti kalian tahu yang legal aja ya? Registration. Berarti kalian tidak pernah
ini ada spyware. Ada yang pernah dengar spyware nggak? Spy apa? Ya, benar. Nah, sama seperti artinya, spy itu kan mata-mata. Jadi, spyware ini adalah program yang dibuat oleh hacker ataupun peretas untuk memata-matai segala kegiatan kita di dalam sistem komputer ataupun perangkat keras. Gimana si spyware ini bisa tahu kalau misalnya kita mengetik di keyboard, misalnya kita ketik nama diri kita, alamat dan lain sebagainya, dia bisa tahu apa yang kita ketik di dalam komputer itu. Nah, yang terakhir adalah ransomware. Ransomware ini diibaratkan sebagai penculik yang menyandra orang. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena dia punya tujuan atau hal lain atau maksud lain dari yang akan dilakukan, seperti mengambil uang. Jadi malware ini dia itu cara kerjanya dia akan mengenkripsi segala file kita yang ada di komputer. Nah, tentunya kan kita nggak bisa lagi kan buka file kita itu. Nah, setelah pasti kita pakai dong ya kan, nggak bisa buka file kita. Nah, saat itulah dia akan mengirimkan pesan untuk pembayaran supaya file kita itu bisa dideskripsikan kembali. Itu terserah diri kita lagi mau bayar lagi atau tidak gitu. Ibu lihat-lihat kalian sama Mas ya. Gak semangat. Coba berhitung dulu, berhitung. Pas nggak orangnya? 1. Beri. 5. 7. Yaudah, karena ada lebih satu, jadi yang satu orang itu mengawasi ya. Atau mau ikut juga? Mengawasi aja, Bu. Mengawasi. Tapi cepat. Udah pas, udah pas. Buat dulu ya. Nah, gamenya ini ada yang punya pegang tak? Boleh dipegang. Oh, kita pegang. Harus sebut-sebutan. Apa itu? Kenapa bahas film kalian? Kenapa bahas Zaman ilegal itu. Zaman itu kayaknya enggak dong. Zaman itu apa itu zaman itu? Memang kayak gitu zaman. Nah, jadi kita main game tebak kata. Ini katanya mau ibu yang sebutkan atau kita lawan yang menyebutkan? Ini begitu. Ini jangan dulu. Ya, Gimana gini Bu? Bisa. Sudah bisa. 1, gini, 1 sama 2. Kalau urutan 1, 2, kelompok 1. 3, 4, kelompok 2. 5, 6, kelompok 3. Kelompok apa? Kita. Iya, nggak biar aja semua pas juga ada kan? Nah, kalian belum kenal itu. Kenal dulu. Masa udah kelas 9 SMP tak kenal sama temennya?
Nol berarti kami. Yeay. Bukan napasnya tuh. Iya, tapi di mayor itu beratnya keempat tuh nggak bisa. Ganti. Ada di merah di mana? Sabar, Bu. Tempat kalinya ada, ibu. Bukan harap. Ayo, siapa nomor satu? Berry, jujur Berry. Sudah. Ayo, kamu dua. Saya jangan berapa? 6. Kami bebo. Satu. Siapa nomor satu? Siapa dua? Siapa dua? Berry dua. Siapa dua? Ayo. Berry dua. Dua Berry. Berry itu. Dua. Gimana nomor 3? Aku lupa. Mau mainnya yang ngasih kata itu ibu atau temannya? Ibu. Yakin ibu ini. Ayo nomor satu maju. Perhatikan ya kalau orang yang buka otak gagal. Dimakan ya. Siapa berdua ya? Ayo Berry. Ya dah lu harusnya ayo. Ya ada yang mau kasih kata atau mereka? Ada bu? Ada mau kasih kata nggak? Dari seseorang yang sudah menanyakannya. Apa bu? Misalkan kita seperti bilang monyet orang itu. Harus sama. Kalau dia sama gagal. Gimana kata juga kata? Ada mau request kata nggak? Iya. Oh, yang normal dulu ada coba. Makan. Siapa kita tadi? Iya. Mama ini tuh. Pulang. Harus bermanfaat sama bu. Berikan 1, 2, 3 dan coba kita gitu. Minum. Tidur. Angkat telepon. Yang kedua ya. Di kota kalian ya. Dingin, ibu.
sejauh itu ya dijawab. Push up bu. Lu pajak belakang. Iya, ada gini. Ada gini. Sudah ada. Pesawat. Ayo dulu. Satu. Andi, 1, 2, 3. Olahraga itu. Berkendara. Perhatikan ke depan ya. Ayo, setuju ya. Coba Dina simpulkan Dina. Kamu main HP aja kamu ya. Coba Dina simpulkan. Apa yang kamu dapat dari video ini? Betapa pentingnya bersekutu dalam saudara dan tidak terlalu dan kita bersekutu pasti semua akan menjadi dengan berdampak kita dari diri sendiri serta dengan bersekutu kita dapat kemenangan dan kebaikan pada diri sendiri. Oke, Tian, simpulkan Tian, kamu dari tadi. Kemudian sibuk aja di meja kamu ya. Yang pasang-pasang. 5 menit ini cuma yang kamu dapat. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah kesuksesan itu tidak datang pada orang-orang yang malas, karena sudah banyak orang-orang yang rajin belajar aja masih belum tentu sukses, apalagi orang-orang yang malas. Tentunya kalian juga punya cita-cita kan yang untuk kalian kejar di masa depan. Jadi ibu harap kalian harus tetap rajin belajar, jangan bermain-main, jangan sering main game, jangan main Mobile Legends aja, harus tetap belajar ya. Nah, karena waktunya udah mau habis, tapi kan kita belum ada tugas tadi kan. Nah, ya ini membagikan kalau minggu depan kalian kumpulkan ya. Jangan. Minggu depan itu ya. Ibu rasa
ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini nyangkut ya di otak kalian semua ya. Sampai minggu depan. Ibu pulang dulu. Ibu mau makan. Tulis mana? Kan tadi bilang ini tulisnya di mana? Ibu akhiri.